Rencananya sejumlah artis yang terlibat pembuatan film porno akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Siapa saja mereka? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak Truno Yudo. Sore, Mas Davi. Baik, Pak Yudo, hingga saat ini progres dari penyelidikan kasus prostitusi online ini, film porno ini seperti apa? Ya, untuk perlu kami jelaskan kembali ya, Mas Davi, Polda Metro Jaya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menetapkan tersangka. Dari 5 tersangka ini tentunya sudah kita lakukan penahanan dengan alat-alat bukti yang ada, dan kemudian langkah yang sebagai poin ada 3 hal ya yang kita lakukan. Sejak Selasa kemarin kita akan memanggil ada 16 talent lagi yang sekiranya hari Jumat besok kita akan lakukan pemeriksaan sebagai status saksi. Yang kedua, terhadap website ya, 3 website yang kita dapati ini juga kita surati kepada kolaborasi kita bersama-sama dengan Kominfo ya untuk melakukan pemblokiran, termasuk serangkaian peristiwa ini juga ada hasil kejahatan berupa finansial atau rekening. Ini juga kita mintakan terkait dengan pemblokiran ke bank terkait. Nah, terus kemudian tentunya proses ini sekali lagi kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, publikasi yang kami sampaikan ini adalah dalam rangka untuk memberikan efek jerah atau deterrent efek. Artinya betul-betul bijak ketika kami informasikan terkait dengan penegakan hukum saat ini. Baik, artinya identitas dari 16 talent, apakah itu artis maupun selebgram ini sudah diketahui ya Pak Yudo? Ya, untuk inisialnya sudah kami jelaskan ya. Ada 6 dari 16 ini ya, ada 5 talent pria, kemudian ada 11 talent dari wanita. Tentu sekali lagi kami menyampaikan berupa inisial saja ya. Di situ ada V, ada SKE, ada CN, kemudian ada SE, E, BL, kemudian M, MGP, S, J, Z, dan AB. Ini untuk talent yang wanita. Sedangkan yang talent pria, di sini ada BP, ada P, ada R, ada A, dan ada RA. Oke, ini kan omset dari penjualan konten film porno ini bernilai ratusan juta rupiah. Berapa upah yang dikatakan diterima oleh masing-masing talent ini, Pak? Ya, baik. Dari proses pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap kelima tersangka ya, ini berkisar antara 10 sampai dengan 15 juta. Tentunya kita juga akan lakukan proses pemeriksaan terhadap para talent-talent tersebut yang kami sampaikan. Dan perlu kami informasikan, dari 5 tersangka ini kan merupakan kru ataupun sebagai suatu struktur ya, Iya. perangkat dalam produksi film tersebut. Salah satunya pun ada talent yang merupakan kru sebagai sekretaris. Oke, ada talent yang merupakan sekretaris, Pak ya. Pak, kalau terkait konten yang sudah beredar di situsnya, kemudian ini kan sudah banyak mungkin di-download begitu ya oleh orang. Ini apakah patroli cyber juga terus dilakukan, Pak? Langkah kami pertama sudah melakukan sebagai tugas pokok fungsi penyidik ya, melakukan proses ini termasuk tadi kolaboratif dengan Kominfo untuk pemblokiran. Maka dari itu kami tadi menyampaikan agar kita semua dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada bijak, saling mengawasi di lingkungan keluarganya ya, sehingga proses publikasi ini adalah proses penegakan hukum dalam rangka deterrent efek, tapi bukan dalam rangka untuk mensosialisasikan. Kita lagi bijak lah dalam melihat media sosial khususnya. Oke, sudah banyak film yang diproduksi, Pak. Apakah memang dalam proses pembuatannya ini dilakukan secara profesional, menggunakan alat-alat juga yang profesional, dan bagaimana latar belakang dari sutradara, kemudian kru yang lain, Pak? Ya, tadi dari kelima tersangka ya, Mas Davi, salah satunya adalah saudara I. Ini sebagai sutradara, kemudian juga yang sebagai admin dan yang menguasai website, ya. Kemudian juga sebagai produser. Kemudian juga ada tersangka lainnya sebagai kameramen, sebagai sound engineer, ya, kemudian sebagai editing, dan tadi yang sekretaris. Dengan alat bukti yang kita sudah lakukan penyitaan, ya diantaranya adalah satu set alat lengkap ya, secara paket. Ini dalam proses untuk memproduksi, termasuk diantaranya adalah device, baik itu laptop, CPU, termasuk ada hasil kejahatan berupa kendaraan roda 4 maupun juga roda 2 dan elektronik lainnya, Mas Davi.
Oke, pertanyaannya selanjutnya bagaimana mereka mengenal para talent, Pak? Apakah memang mereka mencari secara random begitu atau sebelumnya sudah memiliki latar belakang bekerja bersama, Pak? Ya, menurut dari keterangannya bagi kami ini juga masih perlu pendalaman ya. Yang pertama menggunakan media sosial tentu dengan talent-talent yang memiliki akun pribadi, kemudian melakukan komunikasi dan kesepakatan dan termasuk juga melalui jaringan yang mereka ketahui. Ya, tentu ini masih ada proses terhadap talent untuk kita klarifikasi lagi dan kemudian nanti kita analisis, Mas David. Oke, dalam produksinya apakah semua konten ini dijual dalam bentuk digital ataukah ada juga yang mungkin di-download kemudian dipindahkan ke dalam bentuk hard disk seperti itu, Pak? Ya, sejauh ini jadi proses pembuatan website secara umum ya, global itu dari Google, kemudian membuat akunnya, kemudian jadi website, kemudian sebagai wadah dari produksi atau hasil produksinya. Nah, dari itu kemudian ketika pelanggan ya dari website ini kita sudah dapati sekitar 10.000 viewer dan juga 10.000 pelanggan ya. Tentunya ada notifikasi di situ untuk permit, artinya masuk ke dalam website tersebut dengan berbayar. Di mana ini variannya banyak ya, ada yang bisa harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan. Itu berkisar dari 50.000 sampai dengan 500.000, Mas Davi. Oke, selain website barangkali ada instrumen perangkat komunikasi lain, Pak, yang biasa digunakan mereka mungkin seperti pesan singkat atau dan lainnya, Pak? Ya, tentu semuanya jejak digital karena terkait dengan perkembangan teknologi juga ya. Tentu secara laboratorium diantaranya adalah digital forensik ya. Kita akan lakukan pendalaman terhadap alat-alat bukti yang ada baik di device, laptop, maupun juga CPU, ya, kemudian alat komunikasi yang lain ya. Tentu ini menjadi suatu alat bukti, tapi tentunya nanti pejabat teknis dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan menyampaikan setelah semuanya ini secara komprehensif bisa kita lakukan analisis dan kita publikasikan. Oke, kalau untuk rumah produksinya, Pak, apakah diketahui mungkin barangkali ada indikasi rumah produksi yang lain atau hanya satu di Jagakarsa saja, Pak? Sejauh ini ada 3 titik ya, Mas Davi. Yang 2 titik itu ada di daerah Jagakarsa, kemudian 1 di Jati Padang. Tentunya proses ini juga masih berlangsung, Mas Davi, karena proses penyidikan ini secara simultan masih berkesinambungan juga ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Truno Yudo. Kita nantikan prosesnya seperti apa nanti. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, polisi telah menangkap 5 tersangka pembuat film porno di wilayah Jakarta Selatan yang melibatkan artis hingga selebgram. Kelima tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Para tersangka pembuat film porno memiliki peran yang berbeda-beda. I sebagai sutradara, admin, dan juga pemilik website, JAAS sebagai kameramen, AIS sebagai editor film, AT sebagai sound engineering, SE sebagai sekretaris dan juga sekaligus pemeran. Para pelaku ini mulai beroperasi sejak tahun 2022 dan telah memproduksi 120 judul film dengan keuntungan sebesar 500 juta rupiah. Mereka juga memproduksi film porno di 3 studio, yakni 2 studio di kawasan Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara studio ketiga berada di Jalan Jati Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.